Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rezky Ramadhani. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di kelas C, angkatan 2024 dengan NIM H01240023. Video ini dilakukan guna memenuhi tugas ujian akhir semester oleh dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Yuni Lestari SPD MPD, dengan tema penganalisisan sebuah jurnal berjudul peran orang tua terhadap pembentukan karakter anak dalam menyikapi bullying, yang ditulis oleh Samratul Fikriyah, Anissa Mayasari, Ulfa, dan Opan Arifuddin. Berikut inilah beberapa analisis pada jurnal tersebut. Jadi, mari kita nonton guys. Di bagian pertama judul, seperti judul tersebut menggunakan huruf kapital secara keseluruhan yang tidak sesuai dengan kaidah baku dalam bahasa Indonesia. Pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI, seharusnya judul hanya menggunakan huruf kapital pada awal kata, kecuali kata sambung, kata depan, atau kata tugas. Itu juga bisa jika penulis sudah dibolehkan oleh penerbit. Kemudian efektivitas dan ketepatan pilihan kata. Kata bullying dalam judul menggunakan istilah bahasa Inggris. Sementara itu, kaidah penulisan jurnal ilmiah dalam bahasa Indonesia sangat mengutamakan penggunaan istilah bahasa Indonesia sendiri, yaitu perundungan. Contoh judul, peran orang tua terhadap pembentukan karakter anak dalam menyikapi perundungan, bukan lagi bullying. Di bagian kedua tentang penulis identitas, seperti penetapan nama dan gelar pada jurnal tersebut sudah sesuai kaidah penulisan ilmiah, seperti nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik di bagian awal artikel. Kemudian penomoran superskrip untuk afiliasi sudah benar dan rapi. Penyertaan afiliasi, institusi, dan email penulis juga sudah sesuai. Kesimpulan EYD terhadap abstrak. 1. Kesalahan umum pada penggunaan huruf kapital dan tanda hubung. Pemisahan kata depan di kalangan, kata-kata yang salah ketik seperti bahkin. Beberapa kalimat terlalu panjang dan kurang efektif. 3. Konsep membalas perlu diperjelas atau dihindari untuk menjaga kesesuaian dengan nilai ilmiah, ketidaksesuaian. Kemudian isi. 1. Penulis kata depan di yang tidak dipisahkan atau digunakan dengan tidak tepat. Di bagian kedua tentang penulisan identitas penulis, seperti penetapan nama dan gelar pada jurnal tersebut sudah sesuai pada kaidah penulisan ilmiah. Contoh, nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik di bagian awal artikel. Penomoran superskrip untuk afiliasi sudah benar dan rapi. Penyertaan afiliasi, institusi, dan email penulis sudah sesuai. Kesimpulan EYD pada bagian abstrak. 1. Kesalahan umum pada penggunaan huruf kapital dan tanda hubung. Pemisahan kata depan seperti di kalangan, kata-kata yang salah ketik seperti bahkin, itu juga ada. Beberapa kalimat terlalu panjang dan kurang efektif. Kemudian konsep membalas perlu diperjelas atau dihindari untuk menjaga kesesuaian dengan nilai ilmiah tersebut. Kemudian isi. Adapun analisis pada bagian isi, seperti adanya penulisan kata depan di yang tidak dipisah atau digunakan dengan tidak tepat. Contohnya harusnya di spasi mana. Kemudian yang kedua, penulis kata ulang tanpa adanya tanda hubung. Ketiga, penulisan referensi dan nama proper yang tidak konsisten seperti KPAI dan nama penulis. Keempat, penggunaan tanda baca seperti koma, titik, dan spasi yang kurang sesuai. 5. Penggunaan kata yang tidak efektif. 6.
ketidaksesuaian huruf kapital pada awal kalimat atau kata tertentu. 7. Format penulisan nama penulis dalam kutipan tidak sesuai kaidah ilmiah. 8. Penggunaan tanda petik tidak sesuai dengan PUEBI pada kalimat tersebut. Penulisan kata tidak baku seperti pikiran dalam situasi dan berbegel. Penulisan kutipan nama penulis tidak efektif. Ke-10, kalimat terlalu panjang yang membuat makna kalimat sulit dipahami dan bersifat ambigu. Kemudian 11, penggunaan tanda baca dan kapitalisasi yang tidak sesuai. Kemudian penulisan kata serapan seperti berpikir dan mengintersasikan yang tidak baku. Kemudian 13, penyusunan kalimat yang kurang efektif dan bertele-tele. 14, kalimat terlalu panjang dan kurang efektif. Kelima, konsistensi dalam penulisan nama sekolah itu ada, dan terakhir adalah kata-kata dan frasa dalam perlindungan. Secara keseluruhan, teks sudah berfokus pada aspek yang disebutkan dalam judul dan mengembangkan argumen-argumennya dengan baik sesuai dengan konteks peran orang tua dalam membentuk karakter seorang anak, khususnya dalam hal menyikapi masalah sosial seperti bullying atau perundungan. Adapun kelebihan pada jurnal ini: 1. Relevansi. Teks sesuai dengan judul dan fokus pembahasannya jelas mengenai peran orang tua dalam membentuk karakter anak untuk menyikapi bullying atau perundungan. Kedua, adanya urutan logis, di mana pembahasan ini dimulai dengan adanya masalah dan berlanjut ke solusi yang melibatkan orang tua. Kemudian ketiga, penekanan pada pentingnya pendidikan karakter, seperti teks memberikan dasar kuat untuk mengenai pentingnya membentuk karakter sejak dini. 4. Penggunaan data dari KPAI mendukung argumen yang disampaikan, sangat mendukung. Kemudian adapun kekurangan jurnal ini: pertama, kalimat panjang. Beberapa kalimat terlalu panjang dan kompleks yang dapat mengurangi keterbacaan. Kedua, penghubungnya itu lemah, kurangnya penghubung antar kalimat atau paragraf yang membuat teks terasa terputus. Ketiga, adanya pengulangan kata. Beberapa kata atau frase diulang tanpa perlu, membuat teks terasa monoton. Keempat, kurang contohnya spesifik, tidak ada contoh nyata tentang bagaimana orang tua bisa membantu anak menghadapi bullying, itu yang sangat penting. Dan 5, terlalu umum. Beberapa bagian terkesan terlalu umum tanpa penjelasan lebih mendalam atau lebih konkret. Itulah tadi beberapa penganalisisan menurut saya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, berikan saya arahan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.